Banyak saksi mata yang sering melihat bahwa patung penari gandrung yang berada di atas pantai Watu Dodol ini terkadang bisa bergerak dan menari dengan sendirinya. Banyak juga para saksi yang tak sengaja melewati jalur ini melihat wajah patung gandrung yang ekspresinya berubah-ubah. Keangkeran yang menyelimuti patung gandrung tersebut pernah diulas dalam beragam acara TV, dan banyak paranormal yang mengiyakan bahwa patung tersebut memang memiliki roh gaib. Putri Gandrung ini kan ikon Banyuwangi. Ada yang mengatakan bisa gerak, ada yang mengatakan ya bisa seperti itu. Memang itu tergantung. Kalau dia punya kebatinan yang sangat tinggi, mungkin bisa juga kan gitu. Kalau kita melihatnya dengan biasa-biasa aja, seakan-akan tidak ada keanehan yang di saat ini saya berada di wilayah perbatasan ya antara Situbondo dan Banyuwangi. Dan di sini di pinggir laut ini ya kita akan mencoba review banyak sekali ya tempat-tempat yang sangat fenomenal dan sangat luar biasa, juga masih banyak juga nilai mistisnya. Oke, sebelum kita lanjut ke lokasi selanjutnya, kita akan review dulu ya teman-teman. Di tempat ini ya, ini merupakan sebuah sumber mata air teman-teman. Jadi di sini terdapat sumber mata air tawar, padahal ini air laut ya. Kita coba ya. Jadi di sini teman-teman, di sini terdapat sumber mata air yang airnya itu terasa sangat tawar dan anehnya bisa melantir atau menyembur ya. Kita tunggu ya teman-teman. Jadi airnya itu ketika seperti ini, seperti maaf ya, kencing ya. Jadi seperti kencing ketika ombak atau air laut sudah agak surut dan beralih menjadi air tawar. Jadi ini separuh air tawar dan separuh air asin. Nah seperti ini teman-teman. Jadi air yang melantir ini itu rasanya tawar, padahal ini di laut. Ini suatu keanehan ya, suatu fenomena alam yang sangat spektakuler yang ada di perbatasan Situbondo dan Banyuwangi ini. Nah seperti ini ya, terlihat ya teman-teman ya. Jadi yang melantir ini airnya tawar dan yang dari ini airnya asin. Dan di sini juga ya teman-teman ya, ini sumber yang lebih besar. Jadi ini sumber yang dari laut ya. Ini juga airnya tawar, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa sumber ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan ada juga yang meyakini bahwa ini adalah sumber kehidupan yang bisa membuat awet muda. Ini sangat keren sekali. Di antara air asin itu juga terdapat fenomena langka dan sangat unik, yaitu air tawar. Sehingga nggak kelihatan. Ya. Sumpah demi Allah, ini kayak air aqua Kang. Ini yang lebih aneh lagi. Monggo jenengan lihat. Ini laut teman-teman. Ini Masya Allah. Karena itu Pulau Bali. Masya Allah. Kalau yang ini keajaiban ini Kang. Yang air lautnya asin Pak ya? Asin, tapi hampir kalah. Nah, Asin jeding. ya. Jadi ternyata air laut asin itu bukan mitos. Yang konon menurut cerita sesepuh itu bisa untuk pengobatan. Dan airnya itu agak aneh juga karena berdampingan sama air laut, dia tidak asin. Dan mata airnya sangat besar sekali. Walaupun musim panas, dia tetap besar. Jadi berbenturan ya, yang dari sana juga tawar, yang dari sini asin. Jadi seperti itu. Dan anehnya ada pelanturan atau pelantiran air yang menyembur di tempat ini. Coba kita perhatikan sebentar lagi. Nah seperti itu ya teman-teman ya, melantir ya. Dan oleh masyarakat ya, ini dimanfaatkan sumbernya. Ada yang dari bawah sana ya, dari dalam sana ditampung lalu disedot menggunakan mesin dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti ini ya teman-teman. Tepat berada di tepi laut. Oke, kita akan beranjak ke tempat yang lainnya. Di sini juga ada sebuah ikon ya, ikon
Banyuwangi sini, yaitu sosok putri cantik ya yang bernama Putri Gandrung yang diabadikan, dijadikan patung. Namun ada suatu keajaiban, patung itu teman-teman seperti bisa berkedip. Jadi kalau kita perhatikan benar-benar ini suatu keajaiban. Saya juga sempat heran ya, aneh dan sangat di luar nalar. Kenapa kok patung itu bisa berkedip? Makanya ini kita akan coba review ya, melihat secara langsung seperti apa penampakannya. Nah ini teman-teman ya, jadi ini penampakan Putri Gandrung atau Putri Banyuwangi yang kalau kita lebih jeli lagi itu matanya seperti berkedip. Insya Allah. Coba kita amati dari jauh ya, kita geser agak mundur. Coba saya zoom ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Kalau kita amati memang seperti berkedip. Sangat luar biasa sekali. Dan inilah sosok Putri Lambangan ya, yang dulu konon ceritanya menjadi rebutan pada era kerajaan. Ada juga yang menceritakan, kita kan nggak tahu persisnya kan gitu. Ada yang mengatakan bisa gerak, ada yang mengatakan ya bisa. Artinya betapa itu memang itu tergantung. Kalau dia punya kebatinan yang sangat tinggi, mungkin bisa juga kan gitu. Kalau kita melihatnya dengan biasa-biasa aja, seakan-akan tidak ada keanehan yang bisa kita lihat kan gitu. Dan patung ini merupakan ikon ya, ikon Kota Banyuwangi teman-teman. Namun ada satu tempat lagi yang tentunya tidak kalah menariknya di tempat ini. Coba kita geser ya. Di sana itu ada sebuah batu ya teman-teman ya. Itu dinamakan batu dodol. Jadi banyak sekali versi yang menjelaskan atau yang menceritakan tentang sejarah dari keberadaan batu yang ada di tengah jalan ini. Ada cerita menyebutkan kalau dulu ya pasukan dari kerajaan Belambangan ini itu bertempur ya dan melakukan pertempuran dengan perbekalan benang atau lebih dikenal dengan sebutan dodol. Nah ketika mereka dalam keadaan terserang, jenang atau dodol itu tertinggal di lokasi ini teman-teman, dan singkat cerita dodol tersebut bisa berubah dan berubah menjadi batu seperti ini. Namun ada versi lain yang menyebutkan ya bahwa batu ini adalah merupakan perwujudan kepala naga yang dari Jember ya, yang pernah beberapa tayangan kemarin saya tayangkan. Jadi badannya ada di Watulo, kepalanya ada di sini dan ekornya berada di Pacitan. Dan di batu ini kita terdapat sebuah jejak telapak kaki ya, yang di atas batu. Jadi telapak kaki dan telapak tangan yang menempel atau membekas di batu. Dan kalau melihat bentuk dari batu ini sangat besar sekali ya teman-teman ya. Dan pernah juga akan dilakukan pemindahan menggunakan alat berat, namun juga tidak bisa. Ditarik dengan kapal pun juga tidak bisa. Allah, kita coba review lebih dekat lagi ya. Dan tempat ini tentunya masih dikeramatkan, masih diuri-uri. Dan banyak sekali bekas persaksian dan percobaan yang ada di sini ya teman-teman.
tempat yang masih misterius. Coba kita review lebih dekat bekas telapak kaki dan telapak tangan yang ada di sini. Nah, seperti ini. Ini terbuat dari batu ya teman-teman, asli, bukan dari semen. Jadi telapak tangan dan telapak kaki ini ada versi juga yang menyebutkan ini adalah telapak kaki dan telapak tangannya Putri Gandrung ya, Putri Gandrung yang ada di sana, yang kita cermati itu seolah-olah matanya bisa berkedip. Jadi di sini banyak sekali seperti beras kuning sebagai bentuk ritual ya. Jadi warga Banyuwangi ini masih menyakralkan lokasi ini, masih menganggap keramat lokasi ini, sehingga di situ juga banyak sekali ya persajian dan berdupa. Sangat erat dengan keberadaan patung Gandrung yang ada di sana. Dan di seberang laut sini itu sudah kelihatan Pulau Bali ya. Dan patungnya berada di, kita dari samping kiri dari patung Gandrung yang ini diyakini oleh sebagian orang ini bisa berkedip matanya kalau kita benar-benar memperhatikan dan mengamati secara cermat ya. Dan untuk watu dodolnya itu berada di tengah jalan seperti ini. Jadi tepat di tengah-tengah jalan. Kalau dulu akses jalannya ini masih satu ya. Sekarang agak nengah, jadi batu ini agak berada di posisi tengah jalan ya. Jadi ada dua jalur, ini yang dari arah Situbondo menuju ke Banyuwangi, dan dari sana Banyuwangi menuju ke Situbondo. Sangat keren sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja tayangan yang mampu kita sajikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang keunikan di Indonesia ini ya. Salah satunya yang berada di wilayah perbatasan Banyuwangi dan Situbondo ini. Jadi harap dijadikan maklum apabila terdapat kesalahan baik itu dalam narasi yang saya sampaikan maupun tayangan yang ada dalam video kali ini. Sebagai manusia biasa tentunya, saya tidak luput dari salah hilaf maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, keselamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.